Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Laode Hadini selaku dosen mata kuliah Geografi Tanah dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita masih diberikan rahmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi meskipun itu secara virtual. Baik, sebelum kita ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu ada Nataya Dwi Cahyani, pemateri kedua yaitu ada Nur Hajra Nur Hadi, pemateri ketiga yaitu Lestari, pemateri keempat yaitu Sela Dwi Purnama, pemateri kelima yaitu Haris Hadi, dan pemateri yang terakhir yaitu Muhammad Hashim. Baik, mungkin langsung saja kita beralih ke pembahasan materi kami dengan judul Faktor Proses Pembentukan Tanah dan Perkembangan Tanah. Baik, mungkin pemaparan materi akan dipaparkan pemateri pertama yaitu Saudari Nataya. Kepada Saudari Nataya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Dwi Cahyani dengan nomor NIM A1P122010 dari kelompok 2 Geografi Tanah. Saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Faktor Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Tanah. Dalam faktor pembentuk tanah, kita akan membahas tentang tersedianya bahan asal atau bahan induk dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk. Bahan induk tanah berbeda dengan batuan induk. Bahan induk tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan. Bahan induk bersifat lepas-lepas atau unconsolidated. Sementara itu, batuan induk bersifat padu. Bahan-bahan induk tanah. Bahan-bahan induk tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, batuan sedimen. Batuan sedimen dihasilkan dari pembatuan kembali atas material endapan hasil pelapukan batuan induk jenis tertentu, serta dapat pula merupakan hasil pembatuan kembali dari batuan gunung api. Batuan sedimen dapat berasal dari pembatuan kembali endapan laut, sungai, danau, rawa, endapan angin, berbagai jenis pengendapan secara gravitasional, serta pengendapan secara biologis. Yang kedua, yaitu batuan beku. Batuan beku mempunyai resistensi yang lebih tinggi dibandingkan batuan sedimen. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma. Yang ketiga, yaitu batuan metamorf. Batuan malihan atau metamorf terbentuk oleh metamorfosis atau perubahan bentuk dari batuan lain. Perubahan bentuk batuan terjadi sebagai akibat dari pengaruh tekanan kuat dan suhu tinggi. Adanya tekanan kuat dan suhu tinggi dapat menyebabkan mineral-mineral luruh dan membentuk mineral batuan baru dengan susunan dan bangunan struktur yang khas. Faktor yang mempengaruhi bahan induk selanjutnya yaitu iklim. Pengaruh iklim pada pembentukan tanah tidak saja berlangsung secara individual, namun juga berlangsung secara kompleks bersama-sama dengan faktor pembentuk tanah lainnya. Wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi dan relief kasar akan cenderung mempunyai ketebalan tanah yang terbatas. Wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi dengan kondisi permukaan tanah yang tertutup vegetasi lebat akan mempunyai lapisan tanah yang relatif tebal. Wilayah bebatuan karbonat di bawah iklim sejuk dan lembab akan menghasilkan tanah yang relatif tebal dibandingkan wilayah yang beriklim kering dan panas. Kemudian ada juga organisme yang merupakan faktor pembentuk tanah aktif bersama-sama dengan iklim, mulai dari penghancuran batuan melalui aksi akar tanaman tingkat tinggi hingga pembentukan hara oleh mikroorganisme tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu organisme. Organisme merupakan faktor pembentuk tanah aktif bersama-sama dengan iklim, mulai dari penghancuran batuan melalui aksi akar tanaman tingkat tinggi sehingga pembentukan hara oleh mikroorganisme tanah.
organisme makro dan organisme mikro, yaitu organisme makro. 1. Hewan makro tanah memindahkan tanah bawah permukaan ke permukaan. Kedua, hewan makro tanah juga membawa bahan organik sebagai bahan makanan ke dalam lapisan tanah bawah permukaan. Ketiga, hewan makro tanah juga mengeluarkan senyawa-senyawa sebagai asam organik yang menyebabkan pelapukan kimia dapat berlangsung secara efisien. Organisme mikro. Pertama, organisme mikro menyebabkan terbentuknya agregasi partikel-partikel tanah, terbentuknya struktur tanah yang mantap. Kedua, struktur tanah yang mantap menyebabkan terjadinya pori tanah meso dan mikro yang mengontrol kondisi daerah tanah. Ketiga, organisme mikro juga menjamin ketersediaan unsur-unsur hara tertentu seperti nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan tingkat tinggi. Relief analisis, yaitu relief yang penting dalam kaitannya dengan pembentukan tanah, adalah sudut lereng dari tempat tinggi memengaruhi suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan mempunyai suhu yang lebih rendah. Sudut lereng menentukan kesetimbangan antara limpasan permukaan dan Waktu dan manusia. Waktu. Semua proses yang terjadi di permukaan bumi membutuhkan waktu untuk menghasilkan tingkatan pengaruh yang kasat mata. Semakin panjang kurun waktu perkembangan tanah berlangsung, tanah akan semakin tebal. Tanah yang terbentuk akan semakin miskin unsur hara, karena sebagian besar hara telah terlindir. Tanah semakin pucat karena hanya tertinggal unsur resisten berupa mineral alumino silikat. Manusia. Bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manipulasi faktor pembentukan tanah aktif dan manipulasi faktor pembentukan tanah pasif. Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah didahului oleh penghancuran atau pelapukan batuan induk. Proses pelapukan batuan induk mencangkup peluruhan dan dekomposisi yang menghasilkan regolit yang pada umumnya proses destruktif. Proses pelapukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses pelapukan kimia dan proses pelapukan mekanik. Proses pelapukan mekanik menghasilkan partikel yang lebih halus, yang meliputi pembasahan dan pengeringan, pemanasan dan pendinginan, pengangkutan dan pengendapan oleh air, es, dan angin, penekanan dan penghilangan tekanan. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia menghasilkan senyawa baru, yaitu hidrolisis, hidratasi, karbonasi, dan proses keasaman, oksida, dan pelarutan. Gaya penghancuran mekanik. Gaya penghancuran mekanik terutama disebabkan oleh fluktuasi suatu harian pada siang hari panas dan pada malam hari dingin. Perubahan suhu antara siang dan malam secara terus-menerus menyebabkan terjadinya tegangan yang menyebabkan retakan kemudian pecahnya batuan. Gaya penghancuran kimia. Pada berbagai perubahan kimia oleh penghancuran, oksidasi biasanya salah satu pertama. Yang oksidasi terutama terlihat pada batuan yang mengandung besi, karena unsur ini mudah mengalami oksidasi. Dalam beberapa mineral besi terdapat bentuk
reduksi atau pero. Oksidasi menyebabkan terjadinya pero, penyusuan ion lain harus diadakan. Karena ion bervalensi 3 mengganti ion bervalensi 2. Macam-macam pembentukan tanah. Perkembangan tanah dimulai ketika bahan induk tanah telah terlonggok pada suatu posisi relief panjang. Bahan induk tanah adalah semua bahan yang menutup permukaan bumi dalam kondisi tidak padu. Bahan induk tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan induk tanah organik dan bahan induk tanah mineral. Bahan induk tanah organik berasal dari lapukan sisa-sisa organik baik dari hewan maupun tumbuhan. Bahan induk tanah mineral berasal dari pelapukan batuan penyusun kerak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim, anggota kelompok 3. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Saudara Harisani. Langsung saja kita masuk pada materi berikutnya. Batuan induk telah tercerai berai menjadi fraksi-fraksi batuan yang tidak padu. Mempunyai kemampuan menyimpan air yang lebih baik. Adanya air di dalam rongga antar fraksi batuan menyebabkan proses pelepukan tidak hanya berlangsung secara fisik, namun juga berlangsung secara kimia. Berbagai proses pelepasan unsur-unsur logam di dalam fraksi mineral batuan menyebabkan fraksi batuan menjadi lebih lunak dan mudah pecah. Fraksi batuan hasil pelapukan fisik akan berubah menjadi fraksi batuan yang berukuran lebih halus sebagai akibat dari berlangsungnya pelapukan kimia. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.